yang dapat membunuh bakteri, ya, karena pada waktu itu zaman Perang Dunia Pertama memang Fleming ini adalah seorang dokter, ya, jadi dia konsen sekali dengan kesehatan, ya. Kemudian dia berusaha untuk mencari organisme apa sih, ya, yang bisa menangkal atau menyembuhkan infeksi. Ya, tadi Agathea satu udah dapat cerita dari Fleming bahwa ada bakteri yang bisa membunuh organisme lain. Ada lagi dari cerita Alexander Fleming tadi, sehingga kemudian dia menemukan apa? Penisilin, ya. Apa kira-kira? Tahu, iya betul, rasa ingin tahu, ya. Kenapa sih kok bisa seperti ini, ya? Begitu Staphylococcusnya ketumpahan spora jamur, ya, kok bisa Staphylococcusnya nggak berkembang? Rasa ingin tahu. Oke. Ada lagi? Ya. Mungkin tadi dari Alexander Fleming tadi, ya. Dia kemudian melakukan penelitian, ya kan? Rasa ingin tahu, ya. Kemudian dia melakukan satu penelitian. Dari sini apa yang kita bisa dapat? Tidak takut mencoba. Ya, tidak takut untuk mencoba. Satu, rasa ingin tahu, ya. Kenapa sih? Kok bisa ya si bakterinya ini terhambat, ya? Staphylococcusnya ini kok bisa terhambat nih oleh jamurnya. Yang kedua, ada keberanian untuk mencoba, ya. Berarti berani mencoba untuk melakukan sesuatu, ya, perubahan, kemudian menciptakan sesuatu yang baru. Ya, oke, good, bagus. Terus apa lagi? Sudah 2 didapat, ya, Agathea. Pantang menyerah, ya, tidak putus asa. Mencoba terus, berarti dia seorang yang tekun, ya. Jadi rasa ingin tahu, berani, ya, pantang menyerah, tekun, ya, dan akhirnya dia bisa menghasilkan satu penemuan baru, ya, antibiotik jenis penicillin, ya, dia dibuat dari Penicillium notatum, jamur, ya. Kalau misalnya kamu demam, ya, sakit, kemudian ke dokter, biasanya diberikan antibiotik, ya, amoxicillin, gitu kan, amoxicillin, ya. Nah, itu cari apa? Alas yang maksimum. Alas maksimum mana? 6, 8, 20. 8 kali 20. Oke, jelas ya? Kalau anak sudah tekan maksimum, berarti cari alas yang mana? Minimum. Berarti 6 dengan 8. Berapa gayanya? Masanya 2,4. 24 Newton. Jelas ya? Oke, soal nomor 2 anak-anak boleh kerjakan pada pertemuan berikutnya. Untuk anak kelas 7 A sampai 7M, besok kami sepulang sekolah ada remedial PLKJ di kelas 9A. Jadi yang remedial besok membawa ulangannya dengan ditandatangan orang tua. Kita lihat lagi. Kemudian yang ikut lomba karate nanti pulang 1, kalian kumpul di depan ruang guru.
Dan pengumuman yang selanjutnya, anak-anak SIR dimohon untuk berkumpul di depan ruang guru setelah pulang sekolah. Terima kasih. Kita lihat, anak-anak pernah tidak sengaja tertusuk paku? Sengaja tertusuk paku enggak? Kalau tidak sengaja, rasanya gimana? Anak-anak pernah melihat gambar ini? Itu apa? Tidur di atas tumpukan? Sakit? Tidak. Sesuai dengan pelajaran karakter yang akan hari kita bahas, yaitu pengorbanan. Menurut anak-anak, pengorbanan itu apa sih? Aurora, menurut Aurora pengorbanan itu apa? Harga yang harus dibayar untuk sesuatu, ya. Sesuatunya itu kira-kira kalau menyenangkan buat kita menyesal tidak? Menyesal nggak? Tidak kan ya. Tapi kalau sesuatunya itu nggak menyenangkan atau merugikan kita rasanya menyesal ya, berkorban untuk sesuatu. Jelas ya? Mari kita buka Yohanes 3 ayat 16. Kita baca sama-sama. Harusnya sudah hafal ya, ayatnya familiar sekali. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan ini, sehingga Ia telah menurunkan anaknya yang kedua, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Siapa yang dikorbankan? Kira-kira ketika Yesus berkorban, dia menyesal enggak? Tidak. Untuk apa dia berkorban? Untuk menebus dosa kita semua yang tidak layak. Perhatikan gambar berikut. Sakit tidak? Banget ya? Ini adalah paku. Lalu bagaimana dengan gambar ini? 1, 2, 3, 4 pada lambungnya, 5 pada kakinya. Yang dilakukan Yesus berkorban untuk siapa? Untuk kita. Nah, perhatikan, Ari punya alat ini. Kalau seluruh kalian milih, sesuai dengan pelajaran hari ini tentang tekanan, kalian akan memilih di mana? Tangan kanan saya atau tangan kiri saya? Kiri. Mengapa anak-anak memilih tangan kiri saya? Karena tidak sakit. Karena tidak sakit. Mengapa? Mengapa anak-anak memilih yang tangan kiri saya? Karena semakin banyak bidang alasnya, semakin luas bidang alas sesuai dengan kita pelajari hari ini, maka apa yang terjadi? Kita tidak akan merasakan sakit. Kita buktikan. Ketika Pare duduk, ya, kalau suruh duduk di pangku yang ini, Pare nanti mikir dulu. Tapi Pare akan duduk di sini. Ya, Pare tidak begitu merasakan sakit yang luar biasa dibandingin yang di sini. Karena kenapa? Seluruh badan Pak Ari, masa Pak Ari akan tersebar ke dalam paku-paku yang tadi. Kita tiap ini dan belajar ya. Semakin luas bidang alasnya, maka apa? Maka besar atau masa saya akan disebar-sebar semua kan? Jelas? Oke. Silahkan Ali coba. Pertanyaannya, ketika anak-anak mau menanggung atau berkorban untuk menang segala sesuatunya berkaitan dengan alir, mau tidak? Mau tidak?
Maukah anak-anak mau menjadi paku seperti yang tertancap-tancap ini di sini untuk meringankan beban Alif? Tidak. 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 Ini adalah pilihan bagaimana kita berkorban. Seperti Tuhan Yesus telah berkorban buat kita di atas kayu salib. Tertancap satu paku saja sudah sakit ya, tidak sengaja kan tadi. Apalagi tertancap banyak paku. Ya, silakan dibalik Alif. Ya, tepuk tangan buat Alif. Ya, sekarang kira-kira Beren mau nggak duduk di paku dua ini? Mau ya Pak? Kembal ya Pak? Silakan Beren. Ya kembali ya Pak. Ya, Pakunya gerengkok. silakan. Secara teori, ketika Weren duduk di atas dua paku, apa yang akan Weren rasakan? Tekanannya akan besar. Maukah kita menjadi paku-paku yang tertancap di sini untuk meringankan beban seseorang? Seandainya Pak Ari menjadi paku, dari 20 kalian akan menjadi paku. Apakah kalian berkorban untuk teman-teman kalian, sesama kalian untuk berdiri sebagai paku di sini? Kalau memang itu jawabannya, Tuhan sekali. Ya, baik. Terima kasih Weren, silakan duduk. Kita akan menyaksikan tayangan berikut. Ya, boleh dimatikan sebagian saja. Ya, cukup. Ini adalah tujuan tuh apapun negara tuh ini bagus, tidak ada pemberontak seperti kamu orang manas-manas orang kasih presiden. Kenapa? Jadinya kan bahagia kan? Ya, ada positif. Kamu belajar, be proaktif, ya kan? Begin with the end in mind. Artinya apa? Kamu punya tujuan. Ya kan, mulailah dengan tujuan kan, itu kan artinya begin with the end in mind. Ketika kamu sudah punya tujuan, artinya apa? Kamu walaupun ada kenaikan suhunya berapa banyak pun orang sekitar mau ingin manas-manasin, kamu gak akan apa namanya? Tujuannya adalah itu. Itulah beda kamu dengan logam. Kita adalah manusia. Artinya apa? Artinya apa? Kita bisa tanpa Nicholas, tanpa dibentuk-bentuk oleh Nicholas, kamu tuh dari bla 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 kata Nicholas. Saya tidak berpengaruh karena tujuan saya bukan itu, datang ke sekolah ini saya ingin belajar. Saya punya kuasaan akan diri saya sendiri, saya punya self control kata orang bule ya. Iya, kata orang bule saya punya self control katanya. Kekuasaan diri, ya kan? Motifnya tidak bercampur aduk. Kalau saya ingin tujuan saya ke sana, saya lihatnya ke depan. Saya tidak terpengaruh akan kenaikan suhu karena jenis benda saya, karena saya jenis orangnya adalah yang punya kekuasaan diri. Ya kan? Karena saya adalah manusia awal, saya bukan modal yang bisa ditempa oleh semua orang yang ada di sekitar saya. Ditempa di luar sekitar kita. Jadi jangan katakan itu tidak ada kaitan dengan semua itu ada. Ya, sama dengan kehidupanmu, dengan misalkan bercuci. Ya kan, dibilang kamu lemah, kamu ada berantem, ya kan? Tapi kalau kamu punya kuasa diri, punya motif kamu tidak bisa apa, kamu harus berdaya. Tujuan saya datang ke Nabi saya kamu belajar. Mau dibilang lemah lah, mau dibilang kuat, mau bilang apa, whatever, gitu kan? Ya. Jadi mulai dari sekarang bentuklah dirimu punya penguasaan diri. Mulailah dirimu be proaktif.
setinggi apapun kenaikan suhu, nggak peduli. Jadi nanti kalau saya dapat kabar lagi di kelas kamu berantem sama kamu logam di kelas, saya bilang gitu. Logam bukan manusia, logam itu di kelas bukan manusia, di kelas adalah logam. Jadi kalau kamu tidak pengen nyimpan logam, berarti handle dirimu dan kuasai dirimu sendiri. Jangan terpengaruh oleh orang-orang sekitarmu yang ingin manas-manasi. Oke? Jadi mulai sekarang manusia, ya kan bukan logam. Iya. Belajarlah untuk membentuk penguasaan diri pada dirimu masing-masing. Oke, Nanda? Oke, ya kan? Bisa? Bisa ya? Bisa